alih-alih mendukung Gen Z dan milenial untuk tampil aktualitas dalam ruang publik, yang terjadi justru pengabaian dan bahkan pelecehan terhadap nilai-nilai milenial dan Gen Z itu sendiri. Satu hal yang lupa dari Pak Jokowi, dia berangkat dari basis sosial. Ketika kemudian langkah dan manuver politik Pak Jokowi tidak sejalan dengan harapan-harapan tersebut, maka kemudian resistensinya itu kuat. Bukan dari mana-mana, dari pendukungnya. Iya. Seru nih, politik lagi seru. Kalau gua pusing. Banyak yang keprank ya. Banyak yang keren. Saya sebagai ini di garda terdepan belain Pak Jokowi 9 tahun. Oke. Ini tiba-tiba kok Pak Jokowi berubah. Di pikiran saya, di mata saya, ini Pak Jokowi berubah. Kenapa ini Pak Jokowi berubah? Jangan-jangan salah pergaulan. Itu yang bikin gua pusing. Buat para banyak pendukungnya kelihatannya ini kan seperti sen kiri beloknya kanan. Iya, kayak mama naik motor metik. Nah, kita mau ngobrolin nih politik yang seru ini. Ada Mas Erlangga, Mas Diana, doktor politik dari Unair. Nah, ada Maki biasa teman ngobrol saya. Mas Er, ini gimana nih kondisi kayak gini? Merasa terprank juga? Iya, yang pertama ya soal prank-prankan, tentu bahwa sebagian besar para pendukung Jokowi ya kan, itu merasa terkejut kan, shock gitu kan, kena prank dengan hal seperti ini gitu kan. Bener. Dan sampai kemudian banyak yang nangis-nangis, yang sedih ya kan seperti itu. Saya ditelepon orang sampai nangis melihat kondisi kayak gini. Iya. Nah, sebetulnya kita mesti kembalikan misalnya para pendukung Jokowi itu pada 2014, 2019 mereka mendukung Jokowi itu apakah karena alasan semata-mata figur atau karena semata-mata nilai values yang mau dibawa akan terjadinya suatu proses yang lebih baik buat Indonesia gitu selama ini kan sebetulnya begitu. Kita kan bukan karena memilih Pak Jokowi bukan karena kultus individu sebetulnya, tapi karena value yang dia bawa kan. Ada value yang dibawa. Kita berharap ada kepastian hukum yang jelas. Kita berharap bahwa mereka yang berada dari kelas bawah itu diberikan ruang kesempatan yang setara sehingga mereka bisa naik dan diapresiasi sesuai kapasitasnya gitu kan. Justru sebaliknya waktu itu Mas yang terjadi 2014 itu kan bahwa orang lihat Pak Jokowi justru karena Pak Jokowi bukan mitos. Betul. Yang lain itu mitos. Udah politisi kelas dewa apa gitu ya, capres-cawapres. Pak Jokowi yang biasa aja. Nah, itu yang berangkat dari rakyat biasa kan gitu. Robos dari Solo masuk Jakarta langsung masuk istana kan. Dan kita berharap hal seperti itu kan tetap melekat dalam diri Pak Presiden gitu kan. Iya Nah, kan? Itu yang membuat kita merasa terkejut, kena prank segala macam. Sekarang justru ketika dulu kita dukung Pak Jokowi, kita berharap nilai bahwa demokrasi itu memungkinkan setiap orang bisa masuk ke jalur pemimpin tertinggi, tentu saja dengan menunjukkan prestasi. Komitmen, urusannya. Itu yang diapresiasi. Ketika belakangan juga ada kepastian hukum ya. Kepastian hukum itu penting. Ketika belakangan kok suasananya gini, saya seperti kehilangan Pak Jokowi. Ini yang menurut saya Mas, kita ngelihat bahwa harapan itu hampir 10 tahun lalu ada harapan bahwa orang biasa bisa jadi presiden. Yang bukan siapa? Sekarang lewat Pak Jokowi. Sekarang kok saya merasa justru orang yang sama yang membunuh harapan itu lagi. Artinya gini, dengan ngelihat ya orang boleh bilang apapun ketika Gibran jadi cawapres dan prosesnya diloloskan oleh MK, apapun bisa terjadi. Tapi bahwa itu presiden yang buruk semenjelang pemilu menurut saya. Nah, itu kan artinya itu membunuh harapan orang. Benar. Lu harus punya bapak, lu harus elit untuk bisa bersaing. Yang mau diglorifikasi itu kan anak muda, pemimpin muda dan lain sebagainya. Tapi itu kan udah kayak melecehkan. Ya lu bisa sih anak muda naik tapi harus dituntun. Sama bapak lu yang harus punya bapak. Ini kan Ini kan gimana ya? Itu membunuh harapan banyak orang justru. 10 tahun lalu. Betul. Jadi alih-alih ketika menampilkan Mas Gibran sebagai cawapres, alih-alih mendukung Gen Z dan milenial untuk tampil aktualitas dalam ruang publik, yang terjadi justru pengabaian dan bahkan pelecehan terhadap nilai-nilai milenial dan Gen Z itu sendiri. Pelecehan ya? Iya. Kenapa? Mas? Iya, karena kalau kita lihat kalangan Gen Z dan milenial itu kan juga sebetulnya menginginkan tampilnya sebuah
demokrasi atau kemudian negara republik yang menjunjung etika, yang menjunjung adanya keadilan, yang menjunjung adanya supremasi hukum, yang menjunjung adanya pembagian kekuasaan agar mereka percaya bahwa dengan kapasitas kita, negara ini memberikan harapan dan ruang pada kita. Tapi yang terjadi kan saat ini tidak seperti itu. Justru dalam tanda petik ditutup pintunya dan menjerumuskan Gen Z serta yang disimbolkan sebagai Gen Z yaitu Mas Gibran. Artinya kan ketika tampil misalnya dengan mengusung gagasan misalnya pemimpin muda, Gen Z milenial, tapi ketika kita sama-sama tahu prosesnya dalam tanda petik becek gitu. Becek. Becek. Karena kita melihat misalnya bagaimana mungkin dalam proses yang berlangsung di MK, komplain dari misalnya Hakim Saldi Isra sendiri, bagaimana tidak ada nalar dan logika yang runtut dan berkesinambungan dalam gugatan itu. 2 gugatan ditolak dan dikembalikan kepada pengambil ke undang-undang. Sementara yang terakhir diterima. Logikanya apa? Gitu. Belum lagi kemudian adanya konflik of interest terkait dengan tampilnya ketua Hakim MK dalam rapat yang notabene adalah pamannya. Berbagai hal tersebut. Artinya saya pikir ini bukan sedang mengangkat dan menampilkan pemimpin muda yang kita harapkan. Iya. Mas, kalau misalnya gini, kan Mas Gibran katakanlah sekarang sudah Pak Prabowo sudah mendeklarasikan kemarin Mas Gibran sebagai calonnya dia. Sementara kita tahu reaksi sekarang civil society, ada yang bikin eksaminasi publik, ada yang protes, kemarin ada maklumat Juanda, itu kan tokoh semua, mahasiswa protes. Ini kan sebetulnya merugikan ya secara opini publik buat Pak Prabowo. Betul. Gitu. Pertama kalau kita ngelihat dari segi hikmah baiknya ya, artinya semangat kita sejak 2014 itu masih kuat di kalangan masyarakat sipil, gitu kan. Dan di sisi yang lain kuatnya itu sampai tidak ada ruang bagi kultus individu. Bahkan orang yang ditampilkan sebagai ikon perubahan, ketika kemudian tidak sejalan dengan harapan-harapan tentang apa yang baik untuk Indonesia ke depan, kita kritik. Jadi di sini saya jadi ingat kalau konteks politik dunia perbandingan, ini bukan hal yang unik di Indonesia. Oh, bukan cuma khas Indonesia, Indonesia jadi, pernah terjadi kayak pernah begini? Terjadi. Jadi misalnya kalau kita lihat di Amerika Latin, di Argentina itu dulu ada pemimpin yang karismatik, yang berjuang untuk social justice, namanya Juan Perón. Jadi Juan Perón di Argentina itu kayak Bung Karno lah kalau di sini. Dan didukung oleh lapisan massa yang besar. Dan mereka kemudian menampilkan yang disebut sebagai Peronisme. Oh, sekarang kayak Jokowisme. Nah, dan mereka ketika pada beberapa kesempatan, Perón ini tidak sejalan dengan harapan tentang hal yang baik masyarakat. Kemudian dia bilang, Perón telah menyimpang dari Peronisme. Justru itu. Justru Perón yang dibilang menyimpang gitu. Iya. Peronnya menyimpang Peronisme. Peronisme yang diangkat dari masyarakat. Dalam kalkulasi politik, kenapa kekecewaan dan hal ini begitu menguat? Satu hal yang lupa dari Pak Jokowi. Dia berangkat dari basis sosial. Masyarakat yang mendorong akan Indonesia yang lebih baik, lebih demokratis, lebih menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan sosial. Sehingga ketika kemudian langkah dan manuver politik Pak Jokowi tidak sejalan dengan harapan-harapan tersebut, maka kemudian resistensinya itu kuat. Bukan dari mana-mana, dari pendukungnya. Dan itu yang sebetulnya harus menjadi satu hal yang dicatat dengan baik-baik oleh Pak Jokowi. Orang-orang yang mendukung dan sekarang frustasi akan menyebut itu juga. Jokowi telah kehilangan Jokowismenya. Tapi enggak, Mas. Kalau bedanya itu Peronisme sama Jokowisme. Kalau Peronisme bilang pendukungnya yang bilang Peronnya udah kesasar dari Peronisme. Kalau Jokowisme kan justru pendukungnya yang menggelorakan Jokowisme itu yang takut dibilang kesasar sama Jokowi. Harus tegak lurus. Awas lo, jangan mencong-mencong kan kesannya. Itu Jokowinya dulu dibuat baru kemudian dibangun Jokowisme. Ini nyambung. Ini nyambung, Mas. Aku sering membahasakan gini. Kalau kita bicara politik kemudian anggaplah ada dua tempat, ada dua wahana ya. Satu politik as a game, mainan papan catur lah. Iya, pinter-pinteran nyari celah. Ada juga politik sebagai konsep yang dasar bahwa politik itu adalah perangkat untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Artinya kemudian kita ngomongin soal demokrasi, soal hukum. Nah ini kok
Kalau sekarang kayak ngeliat itu yang pertama aja ya, politik as a game aja yang kemudian orang sibuk ngurusin itu ya. Ini politik sebagai perangkat lebih parah sebetulnya. Oh gitu. Lebih parah karena aturannya sendiri Dibongkar. Iya. Jadi ibarat kita main catur, kita sepakat sama-sama. Ini kuda ini jalannya L, iya kan? Iya. Terus menteri jalannya miring gitu kan? Ini enggak. Ternyata aku mau bikin aturan ya sekarang. Kuda itu jalannya garis kayak benteng, kayak begitu. Bisa semau-maunya. Semau-maunya gitu. Sekarang kuda jalannya P malah. Oh iya, P sama J. Nah itu kan jadi persoalan. Nah ini sebetulnya yang menurut saya mengkhawatirkan. Jadi kalau saya melihat ini bukan soal semata-mata pelemahan demokrasi, tapi ini adalah krisis republik. Yang dihantam itu fondasi republik. Jadi gini. Sedalam itu Mas. Ini dalam sekali nih. Krisis republik ini dalam. Krisis republik ini saya pakai penjelasan yang sederhana aja. Ada yang membedakan kerajaan sama republik, kesultanan sama republik, monarki absolut sama republik. Monarki absolut, kesultanan zaman dulu, zaman feodal ataupun kerajaan, itu pemimpin itu kekuasaan tak terbatas. Iya, absolut. Iya kan? Absolut. Tidak ada yang bisa menjadi batas pagar bagi kehendak dia. Iya. Kalau istilah Jawanya sabdo panditoratu. Oke. Kalau dari Perancis itu ada bilang l'État c'est moi itu. 14 negara adalah saya. Nah, ketika masuk republik, kekuasaan itu harus terbatas. Dibatasi dengan istilahnya namanya trias politika. Agar tidak ada kekuasaan yang bisa mendominasi seluruh ruang kehidupan dan tidak dibatasi. Jadi sewenang-wenang. Nah, persoalan dari keputusan MK ini fatal. Karena lembaga yang seharusnya menjadi the guardian of constitution, pelindung konstitusi, yang membatasi agar kekuasaan itu terbatas, sudah digunakan sedemikian rupa dari proses yang kita sama-sama tahu untuk kepentingan kekuasaan bagi kekuatan politik tertentu. Nah ini fatal gitu. Bahwa yang ditundukkan sebagai bagian dari dinamika dan proses kekuasaan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Wakil Tuhan di dunia kan harusnya kalau secara hukum kan wakil Tuhan. Artinya goro-goro ngotak-ngatik MK ini membuat banyak orang ateis kan nggak percaya sama wakil Tuhan di dunia. Itu yang fatal gitu kan. Jadi fondasinya justru sehingga sebetulnya kita membicarakan soal ini tidak terkait dengan politik partisan, partai kubu mana, bukan. Betul. Ini persoalan tetap agar menjaga sehingga republik ini tetap juga republik, bukan republik rasa kesultanan. Punya keputusannya konsisten, ada batasnya, ada supremasi hukum, gitu kan. Tidak sedemikian rupa menjadi bagian dari operasi kekuasaan. Nah, itulah yang penting dan kita sama-sama shock, kita merasa di-prank habis-habisan. Itu karena yang dihantam langsung fondasi republiknya, MK. Gitu. Jadi ini bukan persoalan kita menolak misalnya kepemimpinan muda, bukan semata-mata masalah politik dinasti. Kita membela siapa, bukan itu. Bukan soal itu, karena politik dinastinya berhubungan dengan bagaimana instrumentalisasi hukum bagi kepentingan kekuasaan bekerja. Itu yang masalah. Jadi sebetulnya yang kita khawatirkan ke depan bukan cuma ini ini kan contoh kasus yang telanjang ya. Ke depan kalau katakanlah instrumen kekuasaan bisa MK saja bisa dikooptasi dalam tanda kutip. Ini gimana dengan instrumen-instrumen yang lain? Mengerikan kan ke depan. Ada polisi, ada tentara misalnya, ada kementerian-kementerian kan banyak, belum undang-undang, peraturan dan lain sebagainya. Instrumen itu kan, waduh kacau sekali ini. Kita jadi serba tidak percaya nih. Ya kita kan jadi akan terus buat apa ada pemilu? Nah itu. Itu kan. Nah itu tadi. Apa ada pemilu kalau kemudian instrumennya kayak gini? Kalau Mas Angga tadi bilang bahwa itulah bedanya republik dengan monarki, bahwa ada pembatasan. Monarki absolut ya? Iya, monarki absolut. Kalau di republik kan ada pembatasan kekuasaan, termasuk pembatasan periode. Iya. Ini jangan-jangan karena nggak mau dibatasi periodenya, udah kayak Soeharto juga jangan-jangan. Tapi gini Mas, pertanyaanku adalah, kalau maksudnya gini, ini kan serba rumit karena kondisinya menjelang pemilu ya.
Artinya kita itu jadi bias sekali. Lu karena nggak percaya nggak setuju sama Prabowo karena mau melawan politik dinasti atau apa? Kan jadi begitu kita. Pertanyaan-pertanyaan begitu, Mas. Kalau Mas Anggang lihatnya gimana, Mas? Kalau kayak gitu? Iya, kalau saya lihatnya ini bukan, tadi saya utarakan, bukan soal kita membela siapa, membela sini terus menolak situ, bukan. Iya. Bukan karena hal-hal yang tapi ini ada yang lebih esensial gitu. Ada lebih esensial. Ini istilahnya tadi, kita mau main catur pertandingan, mau kita dukung siapa, atau main bola. Aturannya dirubah, seenaknya sendiri. Diotak-atik tengah jalan. Diotak-atik, udah mau final lagi kan? Udah mau final, yang buat bikin kita, yang perubahan ini sudah diatur untuk memenangkan, untuk keuntungan politik dari kelompok tertentu. Dari kesebelasan tertentu. Ya itu gimana orang penonton studio sama di nggak enak pasti. Nah ini menariknya, Mas. Kalau ada permainan bola, ada pertandingan bola, tiba-tiba ada orang yang bawa-bawa gawang. Ketika ditendang ke sini, gawang ditarik ke sini. Kata MK udah ganti katanya gitu kan peraturannya kan gitu ntar. Terus penjaga gawang dipegang aja bolanya, disampai ke tempatnya lawannya ditendang gitu kan. Kita mau protes dia bilang udah diganti sama MK aturannya gitu kan. Nah Mas, pertanyaanku gini kemudian. Bahwa setelah MK saja yang udah paling terakhir nih, benteng terakhir itu udah dilemahkan kayak gitu. Kemudian ada apa kita masih bisa percaya kemudian? Artinya begini, kayak sekarang saya contohkan misalnya, belakangan kemudian beredar isu reshuffle misalnya. Nah, kalau kemarin presidennya MK udah dibegituin tuh, udah dibikin lemah, jangan-jangan reshuffle juga tujuannya bagian dari itu gitu. Iya, instrumentalisasi aja. Jadi persepsi dan pandangan-pandangan publik bahwa rangkaian manuver-manuver atau tindakan-tindakan politik ini menjadi bias kepentingan politik itu kuat. Karena langsung sejak awal yang dihantam adalah pada fondasi republiknya. Jadi keyakinan warga bahwa kekuasaan ini terbatas. Kekuasaan ini menjamin agar kita tidak didominasi seenaknya oleh elit tertentu. Ini kemudian sedang mengalami hantaman serius. Artinya menjadi wajar kalau kita lihat tadi misalnya mulai dari reshuffle, berbagai macam kemudian kebijakan segala macam itu diorkestrasikan sedemikian rupa untuk kepentingan kekuatan politik tertentu. Nah, saya pikir memang di sini jadi begini, kalau kita lihat itu bahkan para pendiri republik kita, Bung Hatta itu udah ngomong soal ini. Jadi dalam kondisi ketika terjadi krisis demokrasi, pertama-tama itu adalah dia ngomong tanggung jawab dari kalangan-kalangan terpelajar intelektual untuk memberikan penyadaran kepada publik. Ada yang tidak beres dengan demokrasi kita. Kedua, kesadaran terutama dari elit-elit politik untuk bisa restrain. Jadi restrain itu menahan diri. Untuk kemudian bertindak bahwa kita ini ada pegangan etik. Ini nggak pantas. Ini pantas, ini nggak pantas. Ini Mas. Gitu. Ini tuntutan yang agak repot menurut saya dalam kondisi sekarang. Kalau saya ingin tahu, katakanlah dari semua drama ini, siapa yang paling mendapat untung? Ini pertanyaannya itu kan, dari drama ini semua nih, siapa yang paling diuntungkan? Keputusan MK ini yang diuntungkan siapa? Yang pertama pasti kan Mas Gibran masuk. Yang secara telanjang Mas Gibran akan berdampingan dengan Pak Prabowo. Gitu. Berarti Mas Gibran sekarang jadi kandidat pasangan siapa? Prabowo. Ya sudah, itu dijawabkan. Oh itu tadi. Itu maksudnya kuda sekarang jalannya dari L jadi P gitu. Dibuat aturan baru. Iya makanya. Gitu. Nah, ini kan pertimbangannya gini, ketika Pak Prabowo mencari pasangan, pastikan mencari pasangan siapa yang paling menguntungkan dalam artian secara elektoral, secara politik, modal dan lain-lain. Mas Gibran wali kota Solo, bukan orang yang diasumsikan punya banyak uang misalnya. Terus secara elektoral malah ketika disimulasi suara Pak Prabowo dengan Pak Erik jauh lebih tinggi dibanding suara Prabowo sama Gibran. Berarti nggak nguntungin. Nah, kira-kira pertimbangannya apa kok akhirnya pilihnya Gibran gitu loh? Kalau dari berbagai sisi nggak terlalu menguntungkan. Jadi dimensi-dimensi ekspektasi sepertinya dari Pak Prabowo terkait dengan harapan untuk mengambil Gibran itu lagi-lagi pada persoalan tentang bahwa keluarga Gibran dalam hal ini adalah presiden ini memiliki power, memiliki kekuasaan untuk bisa memberikan nyambung dong sama yang tadi. Political gain. Yes, ini nyambung semua, ini persoalan bagaimana abuse of power semuanya. Jadi ini, Gibran diangkat sebagai pendamping Pak Prabowo bukan sebagai wali kota tapi sebagai anaknya
presiden. Salah satunya menguntungkan. Nah, Mas, kalau Mas Angga sampai bilang itu kemudian ada bisa saja ada potensi kita melihat misalnya para elit politik melakukan abuse of power. Batasannya apa sih? Itu misalnya presiden nih. Presiden melakukan A, B, C. Nah, ini kalau dia udah sampai level sini itu bisa dianggap sebagai abuse of power. Contohnya apa? Batasannya gitu. Contohnya yang paling mendasar itu tadi saya utarakan. Salah satu ciri dari republik itu adanya hukum yang fair. Iya. Adanya trias politika. Bahwa masing-masing itu punya peran dan pembagian posisinya, powernya sendiri-sendiri untuk menjaga. Ada check and balance, ada keseimbangan. Lah kalau ini diterabas, ya itu abuse of power. Abuse of power. Dan kita ngelihat arah-arahnya jangan-jangan udah mulai ke situ ya. Indikasinya sedang berjalan begitu. Ya saya juga kaget. Saya ini punya teman-teman, ada beberapa teman-teman relawan lah ya, ada kita sekretariat relawan. Tiba-tiba kemarin ada tamu dari, ngakunya sih dari tentara, dari Kodam ya. Untuk teman-teman katanya mau silaturahmi. Tapi kita juga kaget, loh kok tentara kan yang nggak ada hubungannya dengan politik lokal ya, politik yang praktis gitu, mau silaturahmi sih, minta informasi dan lain-lain. Tapi itu juga kan bagi teman-teman agak aneh kan. Ini serius? Iya. Kayak tahun 80-an zaman Soeharto ini. Gue ngerasain loh waktu itu. Orang ngumpul-ngumpul didatengin. Iya. Saya nggak tahu bener apa karena nggak pakai seragam ya. Gue sih kayak gitu. Minta mau silaturahmi lah, mau kenalan, terus minta beberapa informasi, data dan lain-lain. Tapi kan di persepsi teman-teman kaget. Iya. Loh ini apa hubungannya gitu loh. Saya nggak tahu apakah ini terjemahan dari seperti yang kita omongin atau artinya sebetulnya enggak. Ketika insiden itu terjadi kan Mas mau apapun tujuannya ya. Yang pertama orang teman-teman lo yang didatengin pasti pertama adalah ini intimidate gitu loh. Kesannya kan terintimidasi. Coba lu bayangin lu lagi ngumpul-ngumpul didatengin aparat kan. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya. Ada apa nih? Ya, urusannya apa gitu loh. Itu kan intimidate gitu loh. Kalau gua sih ngeliatnya begitu. Ya mereka sih bilangnya cuma mau silaturahmi. Ya apapun lah. Ya itulah, saya pikir kan kenapa persoalan tentang jangan sampai ada kekuasaan tak terbatas itu harus tetap kita pertahankan. Biar kemudian kita bebas dari rasa takut. Gitu. Banyak hal, asumsi kita nggak kemana-mana, gitu kan. Kan kita dijamin, bahkan pilihan politik kita, ekspresi kebebasan kita dalam berpikir, kebebasan kita atau pikiran pandangan-pandangan kita di publik, itu mendapatkan jaminan hukum yang aman. Nah, ketika batas ini sudah diterabas, hukum digunakan sebagai kepentingan politik kekuasaan tertentu, kita nggak ada pegangan. Iya, betul. Yang bahaya kita kehilangan kepercayaan pada sistem. Pada sistem. Itu kan bahaya sekali. Dan buat publik nggak ada mau kemana gitu loh. Kalau menghadapi persoalan. Iya, jadi inilah gambaran prank yang kita alami hari ini. Kita kembali lagi misalnya ke permainan catur ya. Kita misalnya sama teman-teman di pos ronda gitu kan. Terus ada yang kelihatan curang gitu. Yang kita lakukan biasanya apa kan? Kita balik aja udah papanya. Akhirnya ribut gitu. Iya. Akhirnya terjadi ribut akhirnya. Nah ini gara-gara teman saya. Ada teman saya ini Denny Siregar, itu dulu sering kali ngomong ini permainan caturnya Pak Jokowi. Kalau sekarang saya ngomong, Den, ini bukan Pak Jokowi nggak lagi main catur, mungkin main tinju. Karena udah telanjang kayak gini, langkahnya bukan lagi langkah strategik, tapi udah agak telanjang. Gitu. Dan ini kan memang sudah juga bukan cuma sekadar pembicaraan warung kopi ya, Mas. Di beberapa podcast politik yang punya bobot, misalnya katakanlah di kalangan jurnalis Tempo kan di Bocor Alus itu kan ya. Mereka juga bilang bahwa mereka punya narsum dan lain sebagainya. Sampai ngomong ya itu tadi Mas, yang saya bilang jangan-jangan harapan Mas Angga terlalu tinggi ketika merasa elit-elit politik harusnya ini sekarang punya kesadaran. Ini udah offside nih. Tapi ternyata kalau dilihat di paparan mereka tuh katanya sampai nyebut ada Menteri Pratikno misalnya ngoling untuk ngurusin cawapres, deklarasi dan lain sebagainya, walaupun dibantah ya. Tapi kan pembicaraan ini memang bukan cuma di situ, ini udah nyebar di mana-mana gitu. Iya. Aduh kacau sekali. Iya, makanya tadi bahwa ia berpikir elit yang hanya mengkalkulasi kepentingan dirinya sendiri. Itu untuk kita harapkan berpikir normatif yang etis itu kelihatannya agak terlalu berlebihan. Sekarang menurut. Oleh karena itu, pertama harus ada tekanan dari kekuatan publik yang cukup keras. Gitu. Kedua, kalau kita lihat, ini kan justru dalam jangka panjang ini kan merugikan. Misalnya bagi kepentingan elit politik itu sendiri.
Baik kepentingan Mas Gibran, bagi kepentingan Pak Jokowi, bagi kepentingan keluarga secara keseluruhan. Gitu kan. Bagaimana mungkin kalau misalnya Mas Gibran itu berjalan sesuai dengan political path-nya aja, gitu, trajektori politiknya, ya dia akan menjadi lebih kuat dan menjadi apa ya, kita apresiasi terhadap dia karena berjalan melalui kemauan dia untuk belajar, mengelola pemerintahan, dia kemudian kita beri ruang untuk menghasilkan achievement yang baik gitu kan, sama kayak bapaknya dulu. Dan pasti kemudian publik itu akan memberikan nilai yang positif. Mungkin dia nggak percaya Mas bahwa politik itu kan berdasarkan momentum. Mungkin dia nggak percaya dia dapat momentum kayak gini lagi gitu. Jadi ke depan dia berpikir, waduh pertandingan akan berat nih. Mendingan sekarang ini momentumnya karena pertandingan lebih ringan gitu. Kalau gitu berarti mempertegas itu kan. Ini aja mumpung aja. Gitu kan. Tapi pendapat seperti itu menurut saya itu lupa bahwa momentum itu tidak hanya dilihat pada semata-mata tentang bagaimana ruang untuk dia tampil, tapi juga capacity. Bagaimana misalnya dalam proses politik, dia tampil sebagai seseorang yang dipandang publik memang itu berdasarkan pada fondasi kapasitas yang kuat. Kita tahu misalnya dalam lagi-lagi republik itu ada prinsip tentang meritokrasi. Soal kemampuan. Kelayakan, kapasitas, kemampuan bahwa seorang itu memiliki kesempatan pantas yang sama gitu. Dan dia pantas apa tidak gitu kan. Dan bagi Mas Gibran itu bukan suatu hal yang rumit sebetulnya. Betul. Dia udah disukai kok sebetulnya pada dasarnya. Tapi dia mencoreng ininya sendiri menurut itu masa ini bukan semata-mata mendongkrak atau mengusung milenial, mengangkat milenial, bukan. Ini menjatuhkan. Ini justru gaya politik kerajaan berabad-abad lalu, bukan milenial. Ini kasihan merusak potensi yang baik dari Mas Gibran. Yang selama ini sebetulnya dia sedang dia bangun. Atau sebaliknya, barangkali dia nggak percaya diri. Dong, kalau kemudian kan harusnya gitu kan, ada meritokrasi ketika ada hasil, ada prestasi, publik akan mengapresiasi dengan sendirinya. Sehingga katakanlah misalnya Pak Jokowi selesai dengan baik, kemudian sampai di ujung masa kekuasaannya approval ratingnya masih tinggi, itu kan akan berdampak positif buat Mas Gibran. Terus Mas Gibran sendiri punya prestasi ke depan, jadinya harum dong namanya kan ke depan gitu. Sebetulnya tidak ada alasan buat Mas Gibran untuk tidak percaya diri. Karena dia tinggal misalnya berkaca pada bapaknya sendiri. Yang sudah menjalankan proses-proses dinamika politik, tata kelola pemerintahan yang kita anggap kurang lebih baik lah gitu. Artinya nggak percaya diri kalau nggak karena bapaknya dia nggak mungkin bisa. Gitu. Ya itu salah mengambil hikmah itu kan. Mas, kalau kita perhatiin nih, nah kalau dari tadi kan kita ngomong lihat ini soal politik as a game kemudian yang kita lihat tadi kalau kata Mas Angga itu bahkan udah melanggar aturan-aturan sendiri, udah diubah aturan. Tapi kalau kita lihat beberapa bulan kebelakangan ini nyambung jadinya. Permainan ini kan kemudian menggunakan kekuatan instrumen-instrumen negara untuk melakukan hal permainan-permainan kayak gini sebetulnya kan udah jauh-jauh hari, bahkan udah dibungkus dengan isunya. Kalau kita perhatiin orang membahasakan Goro-Goro ini sebagai perang Bratayuda. Perangnya antara elit dengan elit, Jokowi dengan Bu Mega. Seolah-olah semua ini adalah pertarungan pribadi. Masalahnya kita kena nih bukan pribadi, ini soal publik, soal bangsa. Tapi kan dari berbulan-bulan lalu kemudian banyak influencer politik, banyak pengamat bahkan yang membungkus ini, menarasikan ini sebagai perangnya antara Bu Mega dengan Jokowi. Seolah-olah ingin menyembunyikan persoalan sebenarnya bahwa ini negara lagi diotak-atik nih, hukum lagi dipermainkan. Tapi kemudian orang lihat ini kan perangnya Jokowi sama Mega aja, kita ngapain gitu. Jadi kesannya ada kesan kayak gitu, Mas. Iya, itu menurut saya persepsi yang nggak benar gitu kan. Karena pandangan seperti itu melihatnya bahwa kita warga negara itu hanya sekedar jadi penonton sinetron. Jadi elit itu bergerak akrobat politik, salto segala macam, kita cuma lihat aja, padahal bukan. Fondasi republik itu adalah warga itu menjadi bagian yang penting yang terlibat dalam proses politik bersama. Ketika ada suatu persoalan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, terkait dengan manipulasi, terkait dengan pentingnya ruang yang lebih luas bagi kita berekspresi, ya warga negara itu bagian dari kekuatan politik. Bagian dari game itu. Bagian dari game itu. Harusnya begitu ya. Seharusnya namanya kan republik, res publica, gitu kan, kekuasaan. Nah, ini penting juga, res publica,
kekuasaan berada di tangan rakyat, kedaulatan rakyat. Ini bukan hanya kemudian persoalan nanti biarkan rakyat yang memilih, bukan itu. Tapi res publica itu, ini yang paling penting. Ketika kedaulatan di tangan rakyat, maka setiap kebijakan-kebijakan dan statement yang diberikan oleh pengelola negara, penyelenggara negara, dan terutama misalnya oleh lembaga yudikatif, harus berbasis pada public reason, nalar publik. Berarti ini Mas Angga sedang mengkritik template-nya keluarga Pak Jokowi nih. Apa itu? Biasanya kalau ditanya, ya nanti rakyat yang menilai. Ya nanti rakyat yang milih. Karena itu nggak benar. Nggak benar ya, itu nggak benar kayak begitu itu. Nggak bisa disederhanakan gitu. Kalau cuman gitu tuh nggak benar. Kalau misalnya, coba kita lihat ya dari argumennya Hakim Saldi Isra dalam penjelasan dissenting opinionnya dia menjelaskan soal gugatan pertama, gugatan kedua ditolak dan kemudian diserahkan kepada pembuat undang-undang. Dan dia bilang tidak ada yang bisa menjelaskan dan saya bingung kenapa yang ketiga diterima. Padahal itu alurnya sejalan dengan 1 sama 2. Artinya apa? Keputusan ini tidak sejalan dengan nalar publik. Dan sampai sekarang memang saya belum pernah baca ada seorang ahli hukum yang di luar MK berkomentar positif. Iya, saya nggak pernah baca itu loh. Betul. Bahkan bagian koalisinya Prabowo sendiri menyalahkan. Yusril, Pak SBY itu menyatakan bahwa ini keputusan yang agak anomali. Nggak ada komentar positif gitu. Tidak ada nalar yang bisa memberikan pembenaran terhadap itu. Ini lagi dilanggar. Ketua MK-nya anteng-anteng aja tuh makan durian apa gitu, anteng-anteng aja kayaknya nggak ada yang. Iya. Karena kan di front stage-nya dia harus menunjukkan ketenangan. Iya. Ini aduh Mas. Kalau kemudian kita ngelihat apa Mas, ini kalau Mas Angga bilang sendi-sendi demokrasi yang udah dirusak, tatanan yang sudah dirusak. Jadi bukan soal pemilu dan ini hari ini aja, tapi ini soal masa depan bangsa kita. Masa depan, betul. Jadi artinya kita ke depan itu sekarang yang kita lebih butuhkan ke depan adalah hukum yang pasti. Iya. Pemimpin yang strong terhadap penegakan hukum. Iya, kan? Dengan kontrol rakyat juga. Dengan kontrol rakyat. Sehingga kalau kita salah ini, kita awali dengan hukum yang dalam tanda kutip direkayasa kayak gini. Lalu terpilih pemimpin yang kemudian membiasakan diri untuk merekayasa hukum. Bubar bangsa ini ke depan. Kita nggak punya pegangan lagi pada harapan baik bangsa ini. Makanya udah bener lu waktu beberapa minggu lalu konten bilang ini 3 periode dalam bentuk yang berbeda. Bener kan ini? Aduh. Ya, dalam konteks kita butuh Pak Mahfud kita. Iya, butuh Pak Mahfud. Kita ini mundur 2 abad ke belakang. Abad 19. Hanya dalam beberapa minggu ini, Mas? Iya, dalam beberapa ini dengan seperti ini. Kenapa Mas Angga bilang? Iya, karena kemudian hukum digunakan sebagai alat kolonial. Iya. Dan juga kaum feodal kan begitu. Ini sebetulnya menarik. Kalau aku sebagai Gen Z, katakanlah teman-teman Gen Z pasti sedih juga. Oh iyalah. Anak-anak yang bekerja dari bawah meniti karir dengan susah payah, tapi tiba-tiba dipertunjukkan bahwa lo kerja percuma. Ini kan sebetulnya pelecehan terhadap politisi-politisi muda. Betul. Yang sekarang mungkin lagi berjibaku bagaimana mencari simpati publik untuk dapat suara. Ini kan semacam pelecehan itu kan. Betul. Gitu. Termasuk ironisnya ketika Gibran kemarin diperkenalkan di forum Golkar itu kan. Seolah-olah di mereka ada politikus-politikus muda Golkar di situ dijejerin, terus kemudian dibarengin sama Gibran. Ini kok kayak ironis ya. Mereka punya kader-kader muda yang bekerja keras, tiba-tiba ada orang luar, bahkan kader juga belum kan sampai sekarang. Belum dideklarasikan sebagai kader, ditarik sini. Ini capres kita. Lah kita belakang cengar-cengir anak mudanya cengar-cengir. Mereka terus ngapain aja dari kemarin? Jadi kan? buat apa gue selama ini meniti karir politik mereka kan? Tapi happy aja tuh mereka tuh. Iya, ketawa di depan. Mas Erlangga, terima kasih. Diskusinya luar biasa, menarik. Tapi pelajaran bagi kita bahwa sebetulnya ini kesempatan kita tadi bahwa ini bukan cuma permainan elit. Pemilu itu kan menempatkan kita sebagai subjek. Sebagai penentu masa depan bangsa. Salah kita menentukan keputusan itu akibatnya akan panjang. Bahkan bisa mundur 1-2 abad ke belakang. Semoga semua orang tahu batas, Mas ya. Jangan sampai ada yang nggak sabar tiba-tiba ntar papan caturnya dibuang. Repot sekali kita kalau sampai. Oke, terima kasih. Kita ketemu pada diskusi berikutnya.